Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ahmad Fadilah dari program studi pendidikan fisika dengan NIM 202142500046. Saya mengikuti kegiatan kampus mengajar batch 6 di SMP Miftahul Hidayah. Saya menjalankan kegiatan kampus mengajar selama kurang lebih 4 bulan. Dan tahap pelaksanaan dari kampus mengajar ini itu terbagi menjadi 3 tahap, yaitu ada tahap pra-penugasan, ada tahap penugasan, dan ada tahap pasca penugasan. Nah, pada tahap pra-penugasan itu kita ada kegiatan seperti pembekalan sebelum penugasan selama kurang lebih 3 minggu. Setelah itu juga ada kegiatan kita lapor kepada Dinas Pendidikan, serta kita melakukan observasi serta lapor diri kepada sekolah sasaran dulu supaya untuk konfirmasi bahwasanya akan ada kegiatan kampus mengajar di sekolah itu. Nah, pada penugasan hari pertama itu kita akan didampingi dulu oleh DPL atau dosen pembimbing lapangan untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah bahwasanya ini adalah hari pertama kampus mengajar di SMP Miftahul Hidayah, yang mana DPL nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah atau dengan pihak-pihak guru bahwasanya ada perwakilan mahasiswa yang akan mengadakan kegiatan kampus mengajar di sekolah itu. Selama penugasan di SMP Miftahul Hidayah, saya dan tim saya itu melaksanakan berbagai macam program kerja. Yang pertama itu adalah program kerja literasi, yaitu klinik membaca dan menulis, yang dimana pada program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis kepada siswa, serta mengajarkan bagaimana cara menulis dan membaca dengan aturan yang baik dan benar. Nah, selanjutnya program literasi itu juga ada namanya pemberdayaan mading, yang dimana sebelumnya sebetulnya kami melihat mading yang ada di sekolah itu kurang terawat dan juga tidak ada mading yang ditempelkan di sana, sehingga kami berinisiatif membuat program kerja supaya papan mading yang ada di sekolah itu menjadi aktif. Dan mading ini berisi informasi tentang ilmu-ilmu atau wawasan yang ada di luar sekolah yang mungkin para siswa belum tahu atau mereka belum kenal, yang dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan wawasan siswa supaya lebih luas. Nah, selanjutnya di program literasi ini juga ada namanya kegiatan bioskop mini, yang dimana itu kita bersama siswa menonton film tentang pendidikan supaya siswa bisa menambah motivasi mereka dan juga bisa mengambil manfaat dan juga hikmah dari film-film yang mereka tonton. Dari program literasi ini juga ada program namanya kuis literasi, yang dimana kuis literasi ini kita bermain tebak-tebakan dengan siswa, yang mana nantinya siswa yang memenangkan dari permainan kuis ini akan mendapatkan hadiah juga dari kami. Selanjutnya pada program kerja yang kami buat juga ada program kerja numerasi, yang dimana dari program ini ada namanya klinik numerasi atau kelas numerasi, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait tentang logika matematika atau terkaitnya tentang numerasi. Nah, dari program numerasi ini juga ada program yang namanya studi kasus berbelanja ya pada kelas supaya lebih interaktif, yang dimana kegiatannya adalah kita bersama siswa itu seolah-olah sedang belanja di supermarket atau di pasar, yang dimana nanti akan ada potongan harga atau diskon dan siswa akan menghitung berapa jumlah akhir dari total belanjaannya dan berapakah jumlah akhir setelah didiskon. Selanjutnya pada program kerja saya dan tim saya itu juga ada program namanya adaptasi teknologi, yang dimana salah satu programnya itu pertama itu ada pelatihan Canva, yang tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan desain grafis siswa supaya bisa menggunakan aplikasi Canva, dan kami membimbing siswa dan juga mengajarkan penggunaan aplikasi Canva itu dari nol sampai bisa menjadi sebuah desain. Selanjutnya juga ada program pelatihan Microsoft Office, yaitu
Microsoft Word dan juga Excel kepada siswa, yang dimana kita mengajarkan kepada siswa itu bagaimana cara menggunakan Microsoft Word dan Excel itu dari nol sampai bisa mahir menggunakan aplikasinya. Nah, selanjutnya itu kami juga sebelumnya kan mengadakan observasi ke seluruh sekolah itu, dari ruangannya, dari sarana dan prasarananya. Ternyata memang perpustakaan di sana itu juga kurang terawat dan juga kondisinya memprihatinkan, sehingga siswa itu enggan ke sana gitu. Makanya dengan adanya kami di sekolah itu menjadi perwakilan kampus mengajar, kami juga membuat program yang namanya pembuatan ruang literasi. Jadi kami di situ menggunakan ruang kelas kosong yang areanya cukup luas, kami jadikan ruang literasi di situ, dan kami desain ruang literasi itu senyaman mungkin, seindah mungkin, sehingga siswa-siswa itu pada mau main ke situ. Dan juga buku-buku yang ada di perpustakaan yang lama, yang masih bagus kondisinya, yang masih terawat, itu kita pindahkan dan kita alihkan juga ke ruang literasi yang baru itu. Selanjutnya pada program kami juga ada program kerja pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim, yang mana program ini saya bersama tim saya itu sosialisasi ke kelas-kelas, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9, itu bersosialisasi tentang bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dan juga pada program ini juga ada kegiatan hidroponik. Jadi saya bersama tim saya itu mengajak siswa untuk mengumpulkan botol-botol bekas, botol-botol plastik, supaya nanti bisa didaur ulang dan bisa dilakukan kegiatan hidroponik dari barang-barang bekas itu, seperti menanam sawi, terus menanam selada menggunakan media tanam dari plastik dan botol-botol bekas. Selanjutnya itu juga ada program yang namanya pengembangan karakter. Nah, pada program pengembangan karakter ini saya bersama tim saya itu membuat program bimbingan karir kepada siswa, supaya tujuannya untuk memberikan gambaran terkait tentang pendidikan di jenjang selanjutnya atau profesi yang mungkin mereka tekuni selama 5 atau 10 tahun ke depan nantinya. Selama penugasan kampus mengajar di SMP Miftahul Hidayah, saya bersama tim saya juga diwajibkan untuk membuat laporan mingguan, yaitu berupa laporan kegiatan dan program kerja yang dilaksanakan selama seminggu itu kita ngapain aja, dan itu setiap minggu sekali selama 4 bulan kita penugasan, yang dimana nantinya laporan mingguan ini akan diserahkan kepada DPL atau dosen pembimbing lapangan. Nah, di akhir penugasan itu kita juga diwajibkan membuat laporan akhir, yaitu semua laporan kegiatan dan program kerja kita yang dilaksanakan di sekolah itu kita ngapain aja, sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai mahasiswa kampus mengajar. Dan juga pada akhir penugasan itu kami mempresentasikan hasil-hasil program kerja yang telah dilaksanakan selama 4 bulan di SMP Miftahul Hidayah kepada pihak sekolah, kepala sekolah, guru-guru dan yang lainnya, dan juga didampingi oleh DPL atau dosen pembimbing lapangan. Nah, berikutnya adalah lampiran dokumentasi kegiatan kampus mengajar saya selama 4 bulan di SMP Miftahul Hidayah. Selama mengikuti kegiatan kampus mengajar batch 6 di SMP Miftahul Hidayah selama 4 bulan, itu saya banyak sekali mendapatkan manfaat. Yang pertama itu melatih skill saya dalam bekerja sama secara tim. Lalu yang kedua itu saya dapat mengetahui bagaimana kondisi di sekolah secara langsung, bagaimana saya mengajar. Dan juga yang ketiga itu dapat melatih public speaking dan komunikasi saya ketika mengajar langsung di sekolah bersama siswa.
Dan dari kegiatan kampus mengajar ini, saya juga mendapatkan manfaat seperti mendapatkan BBH atau bantuan biaya hidup, terus mendapatkan rekognisi 20 SKS, dan juga mendapatkan bantuan SPP selama 1 semester di kuliah. Saya mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang telah membantu saya dalam mengikuti kegiatan kampus mengajar ini, dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi informasi yang bermanfaat serta menjadi wawasan untuk kalian semua. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.